Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan ta'alluq marotib sifat kudrat. Itu barusan dikirim ke Pokodim, dikirim lagi ke HP-nya itu ya. Jangan dibuka di kitabnya ya. Di kita masih ta'alluq marotib. Itu yang Pokodim dikirimin ke grup ya. Biar itunya. Ini masih jangan lihat kitabnya dulu ya. Lihat di HP dulu ta'alluq marotibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluq marotib sifat kudrat kemarin semuanya ada 8. Kudrat artinya Allah Maha Kuasa. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup tanpa di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita semua hidup ada di bawah kekuasaan Allah atau kudrat Allah. Kemudian dalam ta'alluq sifat kudrat, ta'alluq marotib ini akan dijelaskan urutan kepada kita ya. Bukan di Allah tapi kepada kita. Bagaimana kuasanya Allah terhadap kita selaku makhluknya. Ini kita ulang-ulang supaya semakin paham bagaimana kita bisa meyakini, memahami bahwa kita hidup ada di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Jangan sampai kita punya rasa kita mampu, kita bisa, kita kuasa. Nah, jangan sampai seperti itu supaya tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada riak dan sebagainya. Satu kemarin suluhi qadim artinya Allah berkuasa mewujudkan sesuatu dari dulu, intinya gitu ya. Tidak ada permulaan. Jadi kudrat Allah, kekuasaan Allah tidak ada permulaan. Suluhi qadim itu ya. Beda dengan manusia, ketika punya kekuasaan jadi presiden ada awalnya. Dari mulai dilantik, dari mulai turun SK. Nanti juga ada ujungnya. Kalau udah habis jabatan, periodenya sudah selesai. Nah itu manusia. Kalau Allah mah enggak ada permulaan, enggak ada akhir. Suluhi qadim. 2, qabdoh awal. Qabdoh awal itu perencanaan Allah di Lauh Mahfuz untuk menentukan semua yang akan ditakdirkan sebelum kita ada. Sebelum makhluk diciptakan Allah sudah berkuasa. Nah gitu ya. Kalau kita mah beda. Kita mah disebut kuasa kalau udah ada bukti kekuasaan. Kita mah begitu ya. Kalau Allah mah sebelum bukti kekuasaannya Allah udah kuasa. Kan Allah mah gitu ya. Kita gak bakal percaya seseorang bisa bikin bolu. Gak percaya. Atau kita gak percaya kalau seseorang itu RT berkuasa di lingkungan RT kalau nggak ada buktinya, kita kan gitu ya. Mana buktinya kamu RT? Nih saya bisa ngeluarin surat pengantar. Nah berarti bener. Kalau ada bukti baru kita percaya dia kuasa. Kalau Allah mah belum menciptakan makhluk, belum ada bukti, Allahnya sudah kuasa, sudah merencanakan semuanya di Lauh Mahfuz. Nah itu perbedaannya gitu ya. Jadi qabdoh awal itu adalah kekuasaan Allah merencanakan semua yang akan terjadi padahal belum ada yang terjadi gitu ya. Begitu hebatnya kuasanya Allah. Dan kemarin sudah kita bahas berulang-ulang
Jadi hidup kita di alam dunia mah hanya menjalani skenario Allah, ketetapan Allah, semuanya udah diatur oleh Allah. Tinggal kita mah kemarin bagaimana bisa menyikapi setiap ketetapan itu dengan sebaik-baiknya sikap, gitu doang ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bagaimana amal kita bagus, gitu doang. Nanti di depan ada ya, kalau dikasih takdir baik kita syukur, kalau dikasih takdir buruk kita sabar. Cuma syukur dan sabar itu levelnya beda-beda kan gitu ya. Nah tinggal kita mah berlomba-lomba di antara kita bagaimana syukurnya paling tinggi-tingginya syukur, sabarnya paling tinggi-tingginya sabar. Nah gitu doang tugas kita mah ya. Kalau yang lainnya mah udah tinggal ngejalanin, udah gitu ya. Hidup kita mah udah tinggal ngejalanin doang. Tinggal kita dikasih tugas sama Allah bagaimana nyikapi dua takdir tadi dengan sebaik-baiknya sikap, gitu doang ya. Itu ya qabdah awal itu ya. 3 tanjiji hadis. Tanjiji hadis awal nomor 3 ya. Tanjiji hadis awal itu adalah proses pengadaan dari sebuah yang direncanakan di Lauh Mahfuz diadakan, kan itu ya. Allah udah merencanakan di Lauh Mahfuz, kemudian mau diadakan, mau diwujudkan. Contoh, habis ngaji, apa yang akan terjadi kepada kita? Kan kita nggak ada tahu, kita mah nggak tahu ya. Padahal mah catatannya kan udah ada di Lauh Mahfuz ya. Nah nanti apa yang akan terjadi setelah ngaji, proses pengadaannya seperti apa, gitu ya. Kita juga kan punya rencana. Setelah punya rencana, punya planning, kemudian kan kita wujudkan. Nah kalau kita mewujudkan rencana, kita mah kan misalnya kita antara habis ngaji pengen ngeliwat, pengen makan. Nah kan mewujudkan supaya bisa makan kita mah panjang, kita mah kan ribet gitu ya, kita mah susah, bahkan kadang gagal kita mah ya. Udah direncanain matang juga ada gagalnya kita mah. Nah kalau Allah bagaimana? Gitu, supaya kita yakin ini artinya. Kalau Allah mewujudkan sesuatu yang udah direncanakan bagaimana? Tanjiji hadis awal itu di surah Yasin ya. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Nah Allah mah cuman begitu ya prosesnya ya. Cuman bilang kun. Secepat itu, semudah itu mewujudkan sesuatu yang udah direncanakan. Nggak ada gagal Allah mah ya, nggak ada lama, nggak ada susah. Ini saya sakit udah 2 tahun gak sembuh-sembuh, berarti Allah lama dong nyembuhinnya. Bukan lama, emang Allah belum berkehendak, gitu ya. Jadi jangan Allah kayaknya nggak bisa nih nyembuhin sakit saya, bukan kagak bisa, Allahnya memang belum berkehendak. Kalau Allah udah berkehendak mah detik itu juga sembuh, gitu. Detik itu juga sembuh kalau Allah berkehendaknya. Ini ya yang harus kita yakini ya, supaya jadi penyemangat. Nggak ada yang mustahil buat Allah mah, nggak ada yang susah buat Allah mah. Yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Rakyat jadi pejabat, pejabat jadi rakyat, gampang buat Allah mah. Yang bodoh jadi pintar, yang pintar jadi bodoh. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi gampang. Yang sakit jadi sehat, yang sehat jadi gampang buat Allah mah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun naharo fil lail wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Tulijul laila fin nahar, Allah masukin malam ke siang. Gampang ya Allah mah ya. Dari malam jadi siang. Wa tulijun nahar fil lail, masukin siang jadi malam. Gampang buat Allah mah. Bikin siang jadi malam, bikin malam gampang Allah mah ya. Wa tuhrijul hayya minal mayit, ngeluarin yang hidup dari yang mati, gampang. Wa tuhrijul mayita minal hayy, ngeluarin yang mati dari yang hidup. Buat Allah mah semua itu gampang. Begitu teh, mudah semua buat Allah mah ya. Dengan kun fayakunnya gitu ya. Gak ada yang susah. Supaya kita kalau paham ke sini, tahu ke sini jadi pede, yakin punya Tuhan Allah gitu yang maha kudrot, yang maha kuasa,
yang punya tanjiji hadis awal dan segala-galanya, supaya gitu ya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah kalau pengen ngasih rezeki ke hambanya bighairi hisab, enggak ada hitungannya, enggak ada batasannya. Allah mah gampang ya. Tiba-tiba dia kaya, tiba-tiba ada yang bawain duit, wah gampang buat Allah mah ya. Padahal mah kemarin miskin, masih miskin, sekarang jadi orang kaya, wah gampang. Kita nggak bisa ngukur kemampuan Allah ya. Itu proses tanjiji hadis awal Allah semacam itu yang harus kita yakini. 4. Qobdosani. Apa itu qobdosani? Kekuasaan Allah menggenggam kita ketika kita ada di alam dunia. Gampangnya gitu ya qobdosani ya. Jadi qobdosani itu kekuasaan Allah menggenggam kita makhluknya ketika kita ada di alam dunia. Jadi berarti kan begini ya, Allah itu kekuasaannya tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Kemudian Allah itu berkuasa merencanakan sesuatu yang belum terjadi. Kemudian Allah berkuasa mewujudkan sesuatu yang sudah direncanakan. Kemudian ada kita sekarang di dunia. Berarti kan udah 3 proses kita ya. Udah 4 ke dunia ini udah 4 proses berarti ya. Keberadaan kita di dunia itu melalui 4 proses kudrat Allah. Berarti kan itu dari perencanaan, dari perwujudan, dari proses perwujudan sampai kita wujud, sampai ada kan itu ya. Itu qobdosani itu berarti keberadaan kita sekarang di alam dunia. Mudah-mudahan nggak lupa ibu-ibu ini ya. Kita sekarang di alam dunia ini untuk apa? Ibadah, betul. Tugas intinya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptain kita untuk ibadah. Bentuk ibadahnya itu sebagai apa? Jadi intinya mah semua teh harus jadi nilai ibadah kan, intinya begitu ya. Kita hidup di dunia teh semua kegiatan kita harus jadi nilai ibadah. Nah, bentuk kegiatan yang Allah berikannya ada berapa? Bentuk kegiatan yang Allah berikannya itu ayatnya itu Al-Muluk allazi khalaqal mauta itu ada berapa tuh? Bentuk kegiatannya, aktivitas yang Allah kasih ke kita ada berapa? 2. Al-mauta wal hayata ya. Cuma 2 ya. Hidup dan mati ya. Yang awas nih, jangan lupa lagi ya. Ini supaya biarin diulang-ulang biar ingat-ingat gitu ya, nggak apa-apa. Nih, jadi dari bawah dulu. Allah itu memberikan 2 kegiatan, 2 aktivitas, mati dan kan begitu ya. Mati dan hidup harus jadi nilai ibadah, maksudnya begitu ya. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah hanya untuk ibadah, kan begitu ya. Nah tinggal nanti pertanyaannya bagaimana hidup dan mati jadi ibadah, begitu kan ya. Ini pelan-pelan ya kita urutin supaya paham ya. Jadi urutannya begini, Allah ngasih aktivitas kegiatan sarana kepada kita itu cuma dua model. Kalau nggak mati hidup udah segitu doang. Kemudian tugas kita bagaimana kematian dan kehidupan menjadi nilai ibadah. Karena tugas kita di dunia hanya untuk ibadah. Hidup dan mati disebutnya apa? Kegiatan yang 2 itu disebutnya apa? Sarana apa itu dari Allah? Liyab luwakum. Itu ya, ayatnya gitu ya. Liyab luwakum. Liyab luwakum itu artinya apa? Menguji. Untuk menguji ya. Jadi kehidupan dan kematian itu adalah ujian. Berarti gitu ya. Kehidupan dan kematian adalah ujian bagi semua manusia. Ini itu ya. Jadi hidup dan mati adalah ujian. Awas, jangan dikira ujian itu mati doang. Jangan. Hidup juga adalah ujian, gitu ya. Yes. Pelan-pelan. Ini kalau di Qur'annya mah 2. Ya, di Qur'annya mah 2. Nanti kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari mah banyak. Kalau dalam dagang hidup dan mati itu berarti untung dan gitu. Jadi hidup teh kalau yang dagang nggak lepas dari untung dan rugi. Untung ujian, rugi juga. Nah gitu maksudnya ya. Kalau dari badan kita sehat dan gitu doang, sehat sama sakit, udah gitu doang ya. Kalau anak nurut sama ngelawan,
Udah gitu doang ya. Suami galak ama baik, udah gitu doang ya. Sulit ama gampang, bahagia ama susah, begitu ya. Gitu doang ya. Kaya sama miskin, udah gitu doang ya. Hidup teh begitu aja udah. Kita teh hidup teh ngalamin teh gitu doang. Kalau nggak sehat sakit, kalau nggak sakit sehat, kalau nggak bahagia susah, kalau nggak susah bahagia, kalau nggak gampang susah, udah gitu aja ya hidup mah. Itu disebutnya ujian. Nah, dua hal itu harus jadi nilai ibadah. Kemarin begitu ya. Untung dan rugi harus jadi nilai ibadah. Jangan lagi untung doang ibadah, lagi rugi mah nggak mau ibadah, jangan. Atau lagi rugi ibadah, giran untung lupa, jangan gitu ya. Jangan lagi sakit doang ibadah, lagi sehat juga harus ibadah. Jangan lagi kaya doang ibadah, lagi miskin juga ibadah, gitu maksudnya. Karena hidup kita untuk ibadah, kan begitu. Nah, kemarin tinggal sikapnya doang ya. Ketika dikasih takdir baik seperti sehat, maka sikapi dengan syukur, kan gitu ya. Itu ibadahnya di situ ya. Jadi ibadahnya itu dengan bersyukur, gitu ya. Ketika dikasih takdir buruk, sakit, maka sabar. Nah, ibadahnya itu dengan sabar, gitu. Nah, baru orang yang kayak begitu ibadah terus hidupnya. Sehat syukur, sakit sabar. Dagang untung syukur, dagang rugi sabar. Anak nurut bersyukur, anak lawan sabar. Laki baik syukur, laki galak sabar. Udah ibadah berarti orang itu hidupnya ibadah terus. Tetangga akur syukur, tetangga julid sabar. Nah, udah gitu. Jadi hidup kita teh syukur, sabar, syukur, udah segitu doang. Ibadah mah cuma dua ya. Kalau nggak syukur sabar. Sesuai doa kita ya. Robbi auji'ni an askuro nikmatakallati an amta alayya. Itu doa supaya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah ya. Kalau sabar, Rabbana aprig alaina sobro, supaya kita selalu sabar. Nah, itu ya. Jadi begitu tuh inti hidup mah ya. Hidup mah cuman ngejalanin dua takdir. Kalau nggak takdir baik, takdir buruk. Kalau nggak hidup mati. Kalau nggak kaya miskin. Kalau nggak nangis tawa. Udah gitu doang hidup mah ya. Nggak ada yang lain. Nah, tinggal dua takdir itu harus jadi ladang sarana untuk kita ibadah. Cara ibadahnya gimana? Kalau dikasih takdir baik syukur, kalau dikasih takdir buruk sabar. Udah gitu doang. Nah, tinggal bagaimana sabar dan syukurnya ningkat. Ayyukum ahsanu amala. Karena amal kan harus baik, harus semakin baik ya. Ayyukum ahsanu. Ahsanu itu harus semakin baik, bukan tambah banyak. Ingat-ingat ya ibu-ibu ya. Dalam ibadah nggak usah ngejar-ngejar banyak ya. Jangan, nggak usah ngejar-ngejar kuantitas, tapi yang dikejarnya kualitas. Jadi kalau ibadah mah jangan pengen banyak, tapi yang harus dikejar mah terbaik. Ibadahnya harus baik, bagus, kualitas, berkualitas. Jadi walaupun tahajudnya 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya lama, kemudian khusyuk. Dibanding tahajud 20 rakaat tapi ngelamun. Nah, itu nggak ada artinya ya. Ya, gitu ya. Jadi lebih baik sehari tadarus Quran 3 baris atau 5 ayat tapi ditadaburi, direnungi, dibanding sehari 2 juz tapi bacanya angob-angoban sambil angob. Nah, itu nggak ada artinya baca. Atau bacanya pengen cepat sehingga nggak tartil, panjang pendeknya kagak bener, nggak ada artinya ya. Walaupun sehari 3 juz, mendingan 2 ayat tajwidnya bener kemudian diresapi, mendingan begitu ya. Jadi ingat, dalam ibadah itu ayyukum ahsanu amala. Ibadah yang bagus yang Allah kehendaki, bukan ayyukum aksaru, bukan yang banyak ya, tapi ahsanu yang terbaik, yang berkualitas gitu ya. Nah, itu cara dalam ibadahnya jangan sampai salah pola pikirnya kita. Jangan ngejar-ngejar pengen banyak, jangan ya, tapi pengen berkualitas walaupun sedikit gitu ya. Mendingan sodakoh 2.000 tapi ikhlas dibanding 2 juta pengen ketahuan orang, gitu maksudnya ya. Mendingan 2.000 tapi ikhlas 2.000 mah ya, dibanding 2 juta tapi pengen diumumin. Nah, jelek gitu ya. Ya yang bagus mah ya gede, ya ikhlas ya.
Yang bagus mah itu kan sempurna kan itu ya. Tapi kalau kagak bisa ya milihnya yang penting bagus gitu ya, walaupun gak banyak gitu ya. Nah kemarin dalam syukur dan sabarnya, dalam supaya lebih bagus syukur lebih bagus sabar, kemarin ada tingkatannya. Pertama kalau syukur kemarin ada berapa? 3. 1 syukur lisan, diucapkan itu syukur lisan ya, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika dikasih nikmat sama Allah ya. Itu syukur lisan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu syukur lisan. Kedua syukur badan. Kalau badan gimana berarti? Badan kita digunakan, digerakkan untuk ibadah ya, untuk kebaikan. Syukur badan begitu ya. Dikasih sehat, dipakai ngaji gitu ya, dipakai sholat, nah itu syukur badan. Dipakai sujud, syukur badan begitu ya, menggunakan badan kita untuk ibadah gitu ya. Punya tenaga, itu kan nikmat ya, tenaga ya, dikasih tenaga sama Allah, dipakai ngebantuin orang yang hajatan, bantu masak, bantu nyuci piring, itu syukur badan namanya begitu ya. Jangan minta upah ya, kalau syukur badan jangan minta upah, bantuin aja udah, karena kita sedang mensyukuri tenaga yang Allah kasih. Mumpung kuat nyuci piring, ntar mah kalau udah tua nggak kuat nyuci piring nggak bisa bantu orang kan gitu ya. Mumpung saya masih kuat saya bantuin gitu, nggak usah nyari-nyari upahnya, jangan, syukur mah ya. Mumpung kuat jalan kakinya nih, belum rematik, kakinya belum encok, setiap Selasa ngaji, itu syukur badan gitu ya. Dipakai jalan, dipakai duduk. Nanti kalau udah lemes mah, udah lemah kan mau gimana gitu ya. Dan kalau disyukuri kan nikmatnya ditambah. La in sakartum la aji dan aku tambah sehat, mata tambah awas, kuping tambah ngedenger, kan begitu kalau disyukuri mah. Tapi kalau nggak disyukuri mah dicabut, inna azabi lasadid. Nanti nikmatnya diganti sama azab. Dikasih sehat nggak mau ngaji nih orang, udah kasih encok aja, udah kasih rematik kan, naudzubillah ya. Matanya awas nggak dipakai baca Quran nih orang, udah dikasih min plus silinder, naudzubillah ya. Kalau nggak disyukuri kan begitu jadinya ya. Maka syukur badan, menggunakan badan untuk ibadah itu ya. 3 syukur jinan, hati, jiwa, hati. Gimana kalau syukur hati? Syukur meyakini semua nikmat dari, nah itu syukur hati gitu ya. Meyakini semua nikmat yang kita terima itu pemberian gitu ya, syukur hati itu ya. Jangan sampai punya anggapan bahwa kenikmatan ini dari makhluk, dari orang, dari suami, dari anak. Awas ya. Walaupun yang ngasihnya suami, duitnya dari suami, tapi tetap di hati mah meyakini ini rezeki duit adalah pemberian dari Tuhan lewat suami gitu ya. Begitu ya. Supaya apa? Syukur hati supaya kita nggak utang jasa, supaya kita nggak enakan sama orang, supaya nggak begitu ya. Karena kan pada hakikatnya semua kenikmatan ini dari Allah. Apa urusannya sama manusia? Kenapa jadi kagak enak sama manusia? Nggak enakkah kondangan? Kan waktu saya hajat dia juga kondangan. Nggak begitu. Kondangan aja, karena itu kewajiban kita. Bukan karena nggak enak dia dulu kondangan, enggak. Syukur hati emang nggak begitu. Karena ketika dia kondangan juga dia meyakini bahwa ini semua adalah dari Allah, kan gitu ya. Jadi nggak ada utang jasa ya, nggak ada utang budi ya, nggak enak sama orang jadinya. Jadi dia melempeng aja kepada Allah, gitu ya. Nanti timbal baliknya ketika dia ibadah kepada orang lain pun bukan karena nggak enak, bukan karena dulu pernah dibantuin, bukan. Tapi kan ini kewajiban kita harus saling tolong menolong, kan begitu. Kan lebih stabil ibadah kalau begitu mah ya, nggak ada karena manusia jadinya ya. Nah itu pentingnya memahami syukur hati, gitu ya. Jadi 3 ya, syukur lidah, syukur badan, syukur hati. Semuanya tapi ini ya, semuanya harus dipraktekin, harus kita laksanakan supaya ningkatin. Kan kalau kita selama ini syukurnya baru syukur alhamdulillah ya. Baru begitu doang syukur kita ya, dikasih nikmat alhamdulillah ya Allah gitu doang. Tapi badannya nggak dipakai sholat, badannya nggak dipakai tahajud, nggak dipakai ngaji, kan begitu kita mah ya. Berarti syukur badannya kurang dong. Terus hatinya juga kadang masih merasa ini dari orang, bukan dari Allah, kan begitu ya. Berarti kan kualitas syukurnya belum bagus kalau begitu ya. Nah ini PR kita.
Nah mulai sekarang mah ayo ya syukur lisan, ya syukur badan, ya syukur jinan, gitu ya. Supaya ayyukum ahsanu amal, supaya syukur kita syukur yang terbaik, syukur yang paling berkualitas, gitu ya. Terus sabar. Kemarin bicara sabar ada berapa tingkat kemarin? 3. Yang paling bawah nggak pernah ngeluh. Sabar paling bawah ya, paling jeleknya, nggak pernah ngeluh. Dikasih musibah, ujian, cobaan seberat apapun nggak pernah ngeluh dia mah. Nggak pernah bilang ke orang ngeluh kayak begitu ya. Apa-apa bilang, apa-apa curhat, apa-apa bikin status, enggak dia mah. Dia mah ditelan aja udah sendiri. Nggak pernah ngeluh. Kalau pengen jadi sabar begitu kan ya. Jangan apa-apa ngomong, apa-apa ngadu, apa-apa bilang. Nggak sabar orang kayak begitu ya. Jangan ngeluh. Udah diem-diem baik, udah gitu ya. Diem-diem baik. Karena ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih beban kepada hambanya di luar kemampuan hamba. Nggak usah ngeluh, kayaknya berat banget nih, kayaknya saya nggak kuat nih. Nggak mungkin. Allah kejam, Allah tega kalau begitu. Kalau Allah ngasih satu ujian, satu musibah, satu masalah kepada kita dan kita nggak sanggup menerimanya, Allah kejam, tega kalau begitu. Kita sama anak tega nggak? Kita sama anak suka tega nggak? Suka kejam nggak? Enggak. Pernah ibu nyuruh anak umur 2 tahun ngangkat semen 1 sak? Pernah nggak? Enggak kan ya? Nggak mungkin karena anak 2 tahun nggak kuat ngangkat semen 1 sak. Yang disuruh ngangkat mah nanti abangnya yang udah umur 20 tahun, kan begitu ya. Artinya kita ke anak aja nggak pernah kejam, ya kan? Nggak pernah tega, nggak pernah ngasih tugas di luar kemampuan anak, nggak pernah kita juga ya. Apalagi Allah yang nyiptain kita, yang maha tahu kemampuan diri kita. Nggak mungkin Allah ngasih masalah ujian musibah di luar kemampuan kita. Makanya jangan suka ngeluh gitu maksudnya. Nggak mungkin, kamu nggak kuat, kata Allah begitu ya. Nggak mungkin. Ngapain segala ngeluh? Kayaknya berat banget, ini kayaknya susah banget, kayaknya saya kagak kuat. Ya emang kitanya aja males itu mah ya. Emang itu orangnya aja males, berarti kan begitu ya. Padahal kan semua udah ditakar sesuai kemampuan hamba, kan gitu ya. Anak kita umur 3 tahun suruh ngambil sendok, kan bisa ya ngambil sendok mah ya. Terus kata anak kita begini, ya Allah berat amat sih nyuruh ngambil sendok. Kita nggak bakal percaya kan ya sama anak kita ya, emang males kamu kan begitu kali ya. Masa ngambil sendok aja kagak nggak mau kan gitu ya. Nah kayak begitulah kira-kira ya. Jadi kenapa kita nggak boleh ngeluh? Karena yakini tidak ada satu beban masalah musibah yang Allah berikan di luar kemampuan kita gitu ya. Jadi nggak usah ngeluh, nggak usah bibilang gitu. Udah diam aja, diam, terima. Kan itu ya, terima, diam semua musibah ujian. Kemudian yang kedua apa? Sabar ningkat lagi. Nerima ridho terhadap takdir ya. Yang kedua, yang rada bagus itu ya. Nerima ridho terhadap takdir. Takdir tadi ada berapa? 2. 1 takdir baik, kedua takdir. Dua-duanya orang sabar mah kudu nerima. Jangan dikasih sehat doang nerima, dikasih sakit aduh-aduhan, jangan begitu ya. Jangan lagi punya duit doang nerima, lagi bokeh aduh-aduhan, jangan gitu. Orang sabar mah mau dikasih sehat, mau dikasih sakit terima. Dikasih kaya, dikasih miskin terima. Itu namanya sabar tingkat 2. Nerima sama takdir. Kenapa selalu menerima karena takdir? Karena semua takdir itu baik. Wa ma khalaqta haza batila. Semua yang aku ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Sakit ada hikmahnya, ada kebaikannya. Sehat ada hikmahnya, ada kebaikannya. Pasti. Kadang kejadian itu ada yang sesuai dengan harapan kita, ada yang tidak sesuai, kan gitu ya. Nah, mau sesuai mau tidak sesuai terima, harusnya begitu ya. Orang sabar tingkat 2 begitu ya. Mau sesuai nggak sesuai dengan harapan kita terima, karena itu disebutnya takdir gitu ya. Nah itu sabar tingkat kedua ya. Yang paling tinggi apa?
Sabar tingkat tinggi, orang selalu cinta, suka terhadap ujian. Kenapa mereka suka? Kenapa mereka cinta? Karena dia tahu di balik ujian ada kenaikan kelas, kenaikan derajat. Ada nggak orang naik kelas tanpa ujian? Nggak ada. Makanya orang yang sabar tingkat tinggi mah kalau lagi diuji teh seneng. Berarti hakikatnya saya sedang diproses untuk ditaikin derajat. Itu. Makanya seneng. Karena seneng semangat ngadepin ujiannya juga. Nggak adu-aduhan, nggak ngeluh, nggak gitu. Semangat. Karena dia tahu kalau saya lulus menghadapi ujian ini berarti saya bakal naik kelas. Nah, itu berarti di situ PR kita tentang sabar ya. Kalau hari ini kita masih ngeluh, awas, udah jangan ngeluh lagi. Kalau hari ini kita belum bisa terima takdir, masih dipilih-pilih takdir, sekarang harus semua takdir kita terima. Yang ketiga, pahami bahwa semua yang terjadi kepada kita itu ujian adalah kebaikan. Maka kita harus cinta, menyukai setiap musibah ujian yang Allah berikan. Nah itu ya. Nah itu cara meningkatkan syukur dan sabar. Teorinya itu ya, pahami teorinya, nanti tinggal kita amalkan ya. Kemudian nomor 5, 4 Qobdosani. Nomor 5, tadi 4 Qobdosani ya. 4 Qobdosani nomor 5-nya. Tanjiji hadis kedua. Nomor 5 itu ya. Tanjiji hadis kedua, yaitu kudratullah yang digunakan untuk meniadakan makhluk yang berada di qobdoh kedua. Qobdoh kedua itu dunia ya. Qobdoh kedua berarti dunia. Dalam proses manusia berarti kematian. Jadi gini ibu-ibu, qobdoh hadis kedua nomor 5 ya. Qobdoh hadis kedua itu adalah kematian seseorang di alam dunia. Gampangnya gitu aja ya. Jadi qobdoh hadis kedua itu adalah kematian manusia di alam dunia. Jadi mati kita juga karena kudrat Allah. Kematian kita juga karena kekuasaan Allah. Jangan begini secara hakikat, jangan begini. Kenapa dia mati? Sakit. Nah, jangan gitu ya. Karena sakit itu nggak bisa mematikan orang. Kenapa dia mati? Ketabrak. Nah, itu ya. Ada orang yang ketabrak agak mati, kan itu ya. Secara hakikat ya. Kalau secara syariat mah benar. Kenapa dia mati? Syariatnya sakit, gitu ya. Tapi ingat bahwa kematian kita ini sama, ada di bawah kekuasaan Allah. Ada di bawah kudrat Allah. Orang udah ketabrak, udah dibom, udah ditembak, kalau kata Allah belum mati, belum. Orang sehat banget, padahal tadi habis ngobrol, kalau kata Allah mati, mati, gitu. Itulah kekuasaan Allah. Ya. Jadi nggak bisa diiniin mati mah gitu, nggak. Wah ini sakit nih, udah mau deket mati, kagak. Bisa aja dia sehat lagi, hidup lagi, umurnya panjang. Ini dia masih muda, nggak sakit, lagi main bola, mati, bisa ya. Kudrat Allah mah begitu maksudnya. Jadi kita jangan ketipu. Wah saya mah masih muda, saya mah masih sehat, kayaknya masih jauh mati. Nggak begitu mati mah ya. Allah mah bisa aja mematikan kita dalam keadaan sehat, apalagi sakit, gitu ya. Allah bisa aja mematikan kita dalam keadaan muda, apalagi tua. Nah gitu kali ya. Karena kematian kita juga ada di bawah kudrat kekuasaan Allah. Nah itu surat Al-Imran itu ya. Al-Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini ayatnya ya, yang jadi keyakinan kita. Enggak ada orang yang hidup kagak mati, gitu ya. Enggak ada orang yang hidup enggak mati. Semua yang bernyawa pasti mati. Coba di situ ya. Kalimatnya merasakan ya. Merasakan ya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati.
gitu ya. Zaikoh bahasa Arabnya ya, zaikoh. Zaikoh itu artinya merasakan. Coba kira-kira bahasa merasakan itu, bahasa merasakan ya, kalau di bahasa kita sehari-hari biasanya dipakainya buat apa? Merasakan. Biasanya dipakainya untuk apa itu kalau di bahasa kita sehari-hari? Rasain. Coba rasain gitu. Enggak, bukan. Maksudnya dalam bahasa sehari-hari kita ya. Coba rasain dulu dong, gitu. Itu biasanya untuk apa? Untuk makanan ya. Iya kan? Rasain ya. Bukan rasain syukurin, bukan ya. Untuk makanan kan ya. Coba dong rasain dulu, enak enggak gitu ya. Nah, atau ibu-ibu lagi masak, lagi nyayur, rasain dulu takut kurang garam, kan gitu ya. Itu kan biasanya rasain teh begitu ya, merasakan begitu ya. Nah, kira-kira kalau kita nyobain, ngerasain, itu banyak apa dikit? Nah, dikit ya. Namanya ngerasain mah dikit doang, sekeclak ya, sedikit doang. Artinya apa? Kematian kita juga sedikit. Ternyata begitu. Rahasia ayat ini ya. Kenapa kalimatnya zaikoh? Jadi ternyata kita teh mati teh sedikit, sebentar. Jadi begitu ruh dicabut, lepas dari jasad, kita disebut mati. Setelah itu langsung hidup. Hanya di alam yang berbeda. Nah gitu ya. Ini pemahaman ayat ini ya. Jadi harus kita yakini setiap yang bernyawa pasti mati, dan proses kematian itu enggak lama. Mati itu hanya sebentar. Disebut mati di dunia, padahal kita hidup kembali di negeri akhirat. Gitu ya. Dan itu enggak lama, sebentar doang, sedikit. Kita udah hidup lagi. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memikirkan kehidupan yang kedua di akhirat. Nah, supaya begitu maksudnya. Karena kita hidup bukan di dunia doang, gitu. Di dunia mah sebentar, nanti yang lama mah kehidupan di akhirat. Jaikoh teh begitu ya maksudnya. Jadi jangan dikira mati teh lama. Enak ya kalau mati lama mah ya, apalagi mati selamanya, enak. Udah nggak ada urusan ya, bebas kita ya. Tapi kata Quran nggak begitu, kita mati sebentar, langsung dihidupin lagi, dan itulah hidup yang sejatinya, yang abadi, gitu ya. Sedikit lagi, terus gini ibu-ibu, berbicara tentang masalah kematian, Allah ngingetin ke kita. Nih, yang masih hidup, gitu kata Allah ya. Nih yang masih hidup nih, kata Allah, aku kasih pesan, aku ingetin nih buat yang masih hidup, supaya apa? Supaya kamu nanti kagak nyesal, gitu ya. Itu di bawah ya, surat apa? Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, gitu ya. Itu peringatan nih dari Allah buat kita yang masih hidup ya. Mumpung kita masih hidup belum mati. Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 ya. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Gini kata Allah ya di surat Al-Mu'minun ayat 900 ini ya. Hatta iza ja'adumul maut, sehingga ketika nanti seseorang itu didatangi kematian, ajal datang kepada seseorang. Ini Allah nih ngasih gambaran ke kita nih. Ini tuh udah terjadi ya. Allah kasih tahu ke kita gitu supaya kita yang belum ngalamin jangan ngalamin. Masih begitu ya. Ini saking baiknya Allah ke kita ya. Sampai diwanti-wanti, sampai diingetin ya, Allah cerewet ke kita ya. Nanti ada orang ketika sakarat, ajalnya udah tiba nih, ketika ditarik mati dia ya. Qala rabbirji'un. Dia ngomong, dia berkata, Robbi, wahai Tuhanku, irji'un, balikin lagi saya ke dunia. Ini omongan Allah ini benar apa enggak? Benar, ada ini kasusnya ada gitu ya. Ada orang
Lagi sakarat, udah mati, teriak-teriak, minta-minta, ngemis-ngemis ke Allah supaya dihidupin lagi. Gak mau mati, gak siap mati, belum, kata dia gitu. Hidupin lagi, robirjiun, kata orang ini. Apa kata dia? La'alli a'malu soliha pima taroktu. Mudah-mudahan kalau saya dihidupin lagi ya Allah, saya bakal ngerjain amal soleh yang kemarin waktu hidup saya tinggalkan. Begitu dia, ya Allah hidupin lagi saya ke dunia. Kali aja kalau saya dikasih kesempatan hidup lagi yang kedua kalinya, saya bakal ngerjain amal-amal soleh yang kemarin waktu saya hidup saya tinggalkan. Kemarin ya Allah saya nggak pernah tahajud, kali aja sekarang mah hidupin lagi dah. Saya sekarang mau tahajud ya Allah. Kemarin mah ngaji Selasa teh, kalau lagi nggak mood banget mah saya teh nggak ngaji ya Allah. Nah sekarang mau hidupin lagi dah. Pokoknya besok mah mau lagi puyeng lagi ini saya ngaji nggak bakalan nggak ngaji. Begitu dia ngomong. Kemarin mah saya nggak pernah tadarus teh kalau ketemu Ramadan doang itu kayak nggak tamat kadang mah. Sekarang mah hidupin lagi dah. Pokoknya sekarang tiap hari saya pengen baca Quran gitu. Ini penyesalan orang ketika mati. Nah ini Allah ingetin ke kita, kamu yang masih hidup jangan sampai kayak orang ini gitu. Ayo. Ya Allah kemarin mah saya sodako 2.000, 5.000, 10.000, padahal duit saya banyak. Hidupin lagi ya Allah. Besok mah kalau saya dihidupin mau sodako teh 1 juta 2 juta dah, nggak bakal 2.000 lecek lagi gitu. Gitu. Dia nyesel banget gitu ya. Kenapa dia nyesal? Karena ketika dia sakarat, Allah sudah memperlihatkan tempatnya di mana. Kan orang sakarat begitu ya. Kita lagi sakaratnya Allah udah ngasih tahu ya tempat kita. Yang ahli surga udah dilihatkan surganya, yang ahli neraka udah dilihatin nerakanya. Ini berarti omongan siapa? Omongan para ahli neraka. Yang dia sadar betul kenapa dia menjadi ahli neraka. Karena ketika di dunia kurang amal soleh, kebanyakan maksiat. Makanya ketika ini dia ngejerit ke Allah, hidupin lagi ya Allah, balikin lagi saya ke dunia, saya pengen mengerjakan amal soleh yang kemarin saya tinggalkan. Kemarin mah saya sama laki ada cemberut ya Allah, saya kadang ngambek mulu sama laki, hidupin lagi ya Allah. Pokoknya sekarang mah saya mau layanin suami saya dengan sebaik-baiknya, karena ridho Allah ada di bawah ridho suami. Dia gitu tuh ngomongnya, udah apa aja diomongin semua amal soleh sama dia. Nah ketika dia ngomong begitu, jawaban Allah bagaimana? Kala. Itu jawaban Allah gitu ya. Kala, enggak kata Allah enggak. Kenapa kata Allah enggak? Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini mah omongan doang, modus. Allah tahu banget dong sama kita. Walaupun lu gue hidupin lagi enggak bakal lu tahajud. Kayak anak kita yang badar, kita jewer, kita hukum, ampun, nggak lagi kapok, ntar mah beres hukuman, gitu lagi. Itu manusia begitu. Allah mah tahu banget, apalagi Allah lah gitu ya. Jadi walaupun dia ngomongnya kayak yang benar ya, hidupin lagi Allah, nanti kalau saya dihidupin saya mau beramal soleh, bohong, modus, enggak gitu. Nggak dikasih kesempatan sama Allah, nggak bisa dia hidup lagi. Selain itu, selain Allah tahu begitu, kemudian kata Allah, wa mi waroihim barjahun ila yaumi yub'atsun. Kamu sudah masuk barjah. Sekarang kamu udah di barjah. Barjah itu apa? Dinding pemisah yang sangat besar, yang sangat tinggi, yang sangat tebal, yang nggak bisa kamu tembus kembali lagi ke dunia. Jadi barjah itu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Kamu udah ada di barjah, nggak bisa kamu tembus barjah, nggak bisa. Udah. Tinggal nyesal aja kamu dah sekarang mah, tinggal nerima aja kamu resiko gitu udah akhirnya. Ya Allah menyesal banget ini orangnya. Kemarin mah ya Allah saya kalau hajatan pengennya diupahin mulu, karena enggak saya pengen ikhlasin asal saya hidupin, nggak bisa. Kenapa? Nggak dari kemarin aja ya saya ngebantuin orang teh jangan ada pamrih gitu ya. Kemarin mah saya kalau kondangan dinamain mulu, entar mah enggak dah saya nggak bakal namain, nggak bisa udah, nggak bisa. Kemarin mah apa-apa hitung-hitungan mulu, nggak ada ikhlasnya kita, nggak bisa kata Allah, nggak bisa. Ntar kalau lu dihidupin, lu mah pasti begitu lagi, gitu. Emang nggak, ya kita mah begitu kan ya, manusia makanya karakternya begitu. Maka Allah tahu banget, udah. Dan kamu sudah ada di barjah. Nah, ini ya, ini khusus buat saya pastinya nasihat juga buat kita semua. Mumpung Allah masih ngasih kesempatan hidup, yuk, yang belum tahajud segera tahajud, yang belum duha segera duha, yang belum tadarus Quran, ayo tadarus. Jangan sampai nyesal nih kayak orang ini yang kemarin sodakonya 2.000 lecek mulu, udah.
Seapa kita punya kasihin karang mah. Yang kemarin kalau ngebantuin orang pengennya dibayar mulu, udah jangan. Bantuin yang ikhlas. Orang ngasih alhamdulillah enggak juga, biarin. Emang kita udah ikhlas. Yang kemarin ngajar pengen diamplopin mulu kayak Mang Yajid, udah jangan. Ngajar aja ngajar sekarang udah. Itu. Jangan ngarap-ngarap. Kalau jamaah ngasih amplop, ya alhamdulillah enggak juga, udah biarin, kan begitu. Ayo ikhlasin, begitu maksudnya. Perbaiki amal. Yang kemarin sabar masih tingkat 1, taikin tingkat 2. Yang kemarin syukurnya baru syukur lisan, ayo buru-buru tingkatin ke badan sama jinan. Nah gitu maksudnya. Ayo mumpung kita masih hidup, jangan sampai pas kita mati menyesal seperti di surat Al-Mu'min ayat 99 ayat 100 ini gitu ya. Nah itu lanjutan penjelasan tentang tanjiji hadis kedua, prosesi kematian manusia dari alam dunia. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah.